Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'd. Kepada segenap mahasiswi Akidah Filsafat Islam yang kami banggakan, tadi siang kami sudah menyampaikan sedikit materi walau via suara. Di sini kami hanya menambahkan sedikit apa yang tadi belum kami sampaikan, sekaligus juga perkenalan via video. Nama saya Hasan Albab. Saya asal dari Sungian Kota Kudus. Saya MI MTSMA berada di Kudusiah dan sekolah sore di MIG TBS. Lalu S1 kami aktif di Stein Kudus. Ketika aktif di Stein, kami aktif di berbagai UKM, yakni di JKH, Asyau, UKM Aizah, lalu Kopma, karena kami juga basicnya pedagang. Lalu kami juga aktif di HMJ Usuluddin dan Forum Komunikasi Mahasiswa Tafsir Hadis Indonesia. Dan alhamdulillah dalam organisasi tersebut, yakni FKMTHI, kami mendapat amanah menjadi ketua atau sekjen nasional. Dan itu tidak lain karena kami berasal dari Fakultas Usuluddin. Jadi bagi teman-teman AFI yang di Usuluddin, jangan sedih mau jadi apa. Kalian memang jika aktif di organisasi, maka insya Allah bisa menjadi sukses di organisasi. Selain itu, kami juga aktif di Kopma dulu karena kami pun juga basicnya pedagang. Saya sejak MTS sudah biasa berjualan. Jadi basicnya seperti itu. Lalu di JKH, kebetulan secara basic kami juga sukarabana, yakni dulu ikut di Al-Mubarok Kudusiah. Akan tapi ketika di JKH, kebetulan kami juga dulu menghafalkan Al-Quran. Alhamdulillah selesai juga. Akhirnya kami fokus di JKH, yakni di tahfidzul Qurannya. Jadi anak-anak Usuluddin santai saja. Lalu di Al-Izah ialah bahasa Arab. Kami belajar bahasa Arab sedikit banyak di Al-Izah. Dan sekarang alhamdulillah kami pun mendapat amanah sampai saat ini menjadi guru Nahwu di Madrasah Ibtidaiyah Qudusiyah sampai saat ini, dan juga menjadi dosen bahasa Arab di IAIN Kudus. Jadi teman-teman yang di Usuluddin, di filsafat, jika mikir mau jadi apa, kalian jika ingin jadi guru silahkan, itu sangat bisa. Kalian ingin jadi dosen, insya Allah bisa. Kalian ingin jadi pedagang, masih sangat bisa. Ingin jadi pemikir, sangat bisa. Jadi profesor, sangat bisa. Karena banyak guru-guru kami yang profesor berasal dari filsafat. Kami pernah bertemu dengan Pak Profesor Amin Abdillah. Beliau rektor UIN Yogyakarta terdahulu. Beliau juga seorang pemikir nasional. Beliau dari filsafat, lalu kuliah lanjut di Turki. Dan ketika kami pernah ketemu beliau di UIN Alauddin Makassar, beliau memang benar-benar orang yang sangat cerdas, sangat berpikiran melangit. Sehingga teman-teman yang di AFI ini, jika menjadi seorang pemikir pun juga jalan sangat terbuka lebar. Tetap semangat, jangan mikir jadi apa, tetap belajar dan fokuskan diri kalian sesuai life skills kalian. Insya Allah akan mendapat kesuksesan. Lalu ketika kami S1 selesai, kami lanjut S2 di UIN Wali Songo, dan sekarang kami berkhidmah di Pondok Ar-Raudhatul Mardiyah, lalu khidmah di IAIN Kudus dan juga di MI Kudusiah. Selain itu kami juga masih dagang dan menjadi jurnalis, dan kebetulan alhamdulillah mendapat amanah menjadi pimret di majalah Arwaniyah Kudus. Jadi sekarang kita jangan mikirkan besok jadi apa, tetap belajar. Insya Allah Allah akan membukakan jalan bagi kita sesuai dengan apa yang kita inginkan dan kita usahakan. Pada pertemuan perdana kali ini, kalau tadi kami sudah bercerita tentang sedikit bagaimana sejarah Islam sebelum adanya Islam, lalu Islam masuk dengan berbagai versi. Ada yang bilang Gujarat India, ada yang mengatakan dari Arab dan sebagainya. Lalu perkembangan Islam setelah adanya Wali Songo, bagaimana Islam menyebar begitu cepat. Lalu lanjut pada perjalanan pra dan pasca kemerdekaan, dan juga sampai saat ini. Akan tapi kami ada beberapa cerita yang ingin kami sampaikan, bahwa dalam materi kita nanti akan kami sampaikan insya Allah dalam grup kelas. Jika kita mempelajari sejarah adanya parpol Islam, partai politik Islam
kita belajar awal ada organisasi Islam. Kita pernah mendengar ketika SD, SMP, SMA ada Serikat Dagang Islam, Serikat Islam. Siapa tokohnya? Ini beliau Hos Cokro Aminoto. Teman-teman mungkin masih ada yang ingat dan mungkin banyak yang lupa juga karena maklum sudah lama. Tapi pelajaran MI, MTS, SMA kita, jika kita masih ingat sedikit banyak itu masih berkesinambungan sampai saat ini. Karena apa? Karena kita jika belajar sejarah, maka kita juga sama belajar untuk mempersiapkan diri untuk esok hari. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha tanzur nafsum ma qaddamat ghad. Jadi kita belajar tentang masa lalu untuk masa mendatang. Lalu ketika kita belajar tentang masa lalu untuk masa mendatang, seperti Hos Cokro Aminoto, perlu kita ketahui beliau itu seorang pemikir yang hebat dan punya pengaruh besar di Indonesia. Karena apa? Beliau itu punya 3 murid. Murid beliau yang pertama yang terkenal ya Presiden Soekarno. Murid beliau sangat banyak, akan tapi ada 3 yang paling terkenal. Yang kedua Simaun. Siapa Simaun? Beliau ialah salah satu pemimpin pertama PKI. Yang ketiga ialah Kartosuwiryo. Yang ketiga ialah Kartosuwiryo. Beliau ialah seorang yang sangat bergerak keras, bergerak cepat dalam keinginan untuk mendirikan negara Islam. Beliau itu ialah 3 orang berasal dari satu guru, yakni Hos Cokro Aminoto. Kedepannya Bung Karno selaku presiden. Beliau karena teman sebangkunya sendiri ini Kartosuwiryo berjuang ingin mendirikan negara Islam, dikarenakan menurut beliau ajaran ataupun politik dalam Indonesia tidak sesuai dengan ajaran Islam. Akhirnya karena kepentingan negara itu jauh lebih besar dan Kartosuwiryo menjadi salah satu orang yang ingin memberontak akan adanya negara kesatuan Republik Indonesia, akhirnya Bung Karno memberikan hukuman mati atas perintah beliau kepada TNI untuk membunuh teman sebangkunya sendiri. Ini merupakan salah satu bukti bahwa kepentingan negara itu mengalahkan kepentingan pribadi beliau. Meskipun itu teman sebangkau, akan tapi pengaruhnya jika sampai negara ini menjadi negara Islam, dan itu pun nanti akan timbul problem yang sangat banyak lagi. Dan karena Bung Karno pun mendirikan NKRI ini tidak hanya semata-mata mendirikan negara dengan pikiran politik praktis, tapi beliau juga hasil istikharah, hasil soal kepada para ulama, para masyayikh, para habaib. Beliau menjadikan negara ini NKRI. Akhirnya beliau bertekad bulat bahwa NKRI harga mati. Termasuk juga dalam sejarahnya di Indonesia ada di Simaun, teman beliau juga satu perguruan, menjadi pelopor ataupun ketua PKI pun akhirnya juga meninggal dalam keadaan mengenaskan. Sehingga kita jika belajar sejarah, kita tahu bagaimana sejarah zaman dahulu, bagaimana kita mensikapi sekarang adanya negara Islam, adanya khilafah, bagaimana khilafah itu secara keadaan sangat tidak cocok untuk negara Indonesia dan bahkan untuk di banyak negara lain. Karena ajaran Indonesia yang sekarang, yakni Pancasila, itu secara lahir dan batin sudah diistikharah oleh para ulama bahwa kandungan isi Pancasila ialah merupakan kandungan ajaran agama Islam. Ini ialah kesempatan kita belajar bersama untuk menjadikan diri kita lebih paham tentang sejarah, untuk menjadikan Indonesia ini negara yang badatun thayyibatu wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari kami sebagai pemantik. Insyaallah kita lanjutkan bahasan pada kesempatan hari-hari lainnya. Dari kami wa'afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.